Diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah mengangkat dalil pertama dalam bab ini adalah surah Al-Imran ayat 134. Ayat ini tentu tidak asing, sering kita bahas dan juga sudah dibahas di bab yang sebelumnya. Yaitu bunyinya wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang suka memaafkan orang lain dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Bagaimana caranya memaafkan orang lain? Tentu hanya bisa bagi orang-orang yang sabar. Ini sudah kita singgung ya di bab 75 pada pertemuan yang lalu. Bagaimana beberapa hadis yang dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullah ya. Kalau saya ada 6 atau 7 hadis ya. Yang ini kalau saya tidak salah sekitar begitu hadis yang kita bahas kemarin. Itu semuanya membahas tentang masalah bagaimana seseorang itu bisa legowo, memaafkan dan juga berpaling dari orang-orang bodoh. Ya sudah, jangan balas kebodohan dan kesalahan dengan kebodohan juga dan kesalahan. Ya. Dan ayat ini menjelaskan kalau ada orang yang suka memaafkan orang lain karena sabarnya dia, maka dia termasuk orang-orang yang muhsinin, orang yang berbuat baik dan Allah suka dengan orang yang berbuat baik itu. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 43 yang berbunyi وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Dan barang siapa yang bersabar juga memaafkan, maka sungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Di sini dijelaskan dan siapa yang bersabar, artinya ujian akan datang dalam kehidupan kita. Ada saja orang yang tidak menyukai kita. Teman-teman sekalian, walaupun Anda berusaha menjadi orang yang paling santun, paling dermawan, paling berakhlak, ya, tetap saja akan datang orang-orang yang tidak menyukai Anda. Tidak akan mungkin orang semua mengacungkan jempol buat Anda. Pasti akan ada orang yang memberikan jempol bawah, bukan gacok ke atas tapi ke bawah. Saya pernah berbicara dengan Dr. Ziyad Abadi, hafizahullah, salah satu guru kami di Jordan. Nama ini sering saya sebutkan karena saya memang banyak bertanya pada beliau tentang hukum-hukum syar'i dan beliau Masya Allah sangat cepat responnya. Saya mengatakan, ada apa sebenarnya Syekh? Saya panggil beliau Syekh. Waktu itu beliau sana datang ke Indonesia. Saya sudah coba menjadi pribadi yang baik. Artinya, saya tidak mengganggu orang lain. Dan saya coba berusaha menyampaikan agama Allah ini dengan tidak menyinggung, tidak menyebutkan nama orang lain. Kalaupun ada satu keliruan, saya coba minta maaf. Itu pun kekeliruan di pandangan sebagian orang. Mungkin tidak semuanya juga saya pandang itu adalah sebuah kesalahan misalnya. Kalau mau kesalahan saya akuin misalnya. Tapi kenapa masih saja ada orang yang selalu mencari-cari kesalahan. Lalu dia tersenyum dan mengatakan kepada saya, Khalid, apa kau mau orang semuanya begini mana kamu? Tidak mungkin akan ada orang yang seperti ini. Subhanallah, jawaban ini saya pegangi sampai hari ini. Dan saya selalu mengajarkan jawaban seperti ini kepada siapapun yang saya temuin, yang saya bisa berbagi. Gitu kan. Di YouTube saja ada acungan jempol atas, ya, ada bawah. Dan subhanallah, sebagus apapun acara yang ada, seringkali masih ada saja orang yang mengacungkan jempol bawah. Ceramah, nasihat, kebaikan, mengajak orang ke agama Allah, ada yang mengacungkan jempol bawah. Saya pernah melihat tilawah Al-Quran Syekh Abdullah Juhani hafizahullah, salah satu imam haram yang sangat indah suaranya. Waktu itu saya lagi ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, melunakkan hati, ya. Maka pada saat saya dengar, saya ketik nama beliau, kemudian saya klik saja untuk saya dengarkan, tanpa saya perhatikan masalah jempolnya gitu. Tapi setelah selesai saya dengar 15-20 menit, subhanallah, saya tidak sengaja melihat acungan jempol itu. Ada yang acung jempol ke bawah. Kalau kita pikir-pikir, orang ini untuk apa datang mendengarkan Al-Quran, kemudian dia acung jempol ke bawah? Apa manfaatnya buat dia? Ya udah, dia cari cuplikan yang menurut dia baik. Dia mau nonton sesuatu yang buruk pun dalam pandangan agama itu hak dia. Dia akan tanggung sendiri dosanya. Tapi dia masuk ke channel Al-Quran, Imam Haram, yang tulus membaca ayat Al-Quran, lalu kemudian dia acungkan jempol ke bawah. Subhanallah, saya mengatakan maha suci Allah yang mendatangkan, ada saja ya ujian-ujian datang kepada seorang hamba, dan ada saja orang yang seperti ini. Jadi kalau datang ujian atau gangguan dari orang lain,
maka Anda nikmati saja itu. Anggap itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita lebih dekat kepadanya, agar kita bisa meraih pahala sabar. Karena tidak mungkin kita mendapatkan pahala sabar kecuali dengan ujian. Ya. Kalau nggak ada ujian, kita nggak akan mendapatkan pahala sabar. Sementara Allah mengatakan dalam satu ayat dalam firman-Nya dalam Al-Quran, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang sabar akan mendapatkan balasan tanpa ada hitungannya lagi. Sangat luar biasa gitu. Dan dalam sebuah riwayat sahih dikatakan, Nabi SAW bersabda, andai saja orang-orang melihat pada hari kiamat ya, andai saja orang-orang melihat pada hari kiamat bagaimana balasan terhadap orang-orang yang sabar selama di dunia, maka mereka yang melihat itu berharap kembali ke dunia untuk digunting-gunting kulit mereka. Cari cobaan yang paling berat, sakit sekali, gunting, ya, digunakan untuk menggunting-gunting kulit kita, sakit sekali. Tapi mereka berharap itu, kata Nabi SAW, agar mereka mendapatkan balasan orang-orang yang sabar. Oleh karena itu ujian memang akan datang. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih juga, Inna Allah idha ahabba abdan ibtalah. Kalau Allah cinta seorang hamba, Allah akan mengujinya. Subhanallah. Kenapa Allah menguji? Kenapa bentuk cintanya Allah adalah ujian? Agar kita menyadari kita punya Tuhan yang mengatur. Dan di saat itu, kesempatan emas kita mendekatkan diri kepadanya. Di saat lagi ada ujian, air mata kita mudah untuk menetes. Hati kita lebih lunak. Kita memohon Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari mara bahaya itu. Gangguan orang kah, gangguan hewan kah, ya, fenomena alam kah, bencana. Jadi kesempatan emas untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi yang lain, Anda sedang meringkas umur Anda di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ujian sedang datang, ada sedikit saja keimanan dalam hati, itu tidak akan pernah membuat kita dengan keimanan itu untuk terjerumus dalam dosa. Kalau orang tidak ada iman, mungkin dia ke diskotik, ke bar, mabuk-mabukan, narkotika, perang-perangan, bunuh diri. Ya kan? Tapi orang beriman tidak. Kalau ada dalam hatinya seperti biji sawi dari keimanan, tidak mungkin. Dia pasti justru akan lebih lunak dan lebih tunduk kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda akan gunakan waktu Anda itu untuk ibadah kepada Allah. Yang mungkin Anda tidak pernah sholat malam, Anda jadi sholat malam. Anda nggak pernah berdoa, khusyuk, sekarang Anda khusyuk dalam berdoa. Jadi memang itu luar biasa hikmahnya gitu kan. Kita jadi tahu kita punya Tuhan, jadi kita juga ya meringkas umur kita di atas ketaatan kepadanya. Belum lagi kita akan mendapatkan balasan-balasan pahala yang sangat besar sebagaimana saya katakan tadi. Jadi sabar itu adalah sebuah ibadah yang harus Anda faham. Kalau orang mendapatkan ujian lalu kemudian dia tidak bersabar, malah dia keluh kesah, maka nggak ada faedah daripada ujian tersebut. Ujian itu justru untuk dia lebih meningkat levelnya, level keimanan ya, agar dia bisa lebih dewasa, lebih bijaksana dalam memecahkan permasalahan. Karena emosional dan keluh kesah ini tidak akan memberikan solusi, tidak akan memberikan solusi sama sekali. Baik, beliau mengatakan, dan hadis-hadis dalam bab ini banyak sekali beliau mengatakan, dan sudah disebutkan dalam bab sebelumnya. Mungkin ada bab sabar khusus yang pernah kita bahas ya. Namun di sini beliau mengangkat ya sebuah hadis saja dalam bab ini. Hadis ini adalah nomor 653 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa uhsinu ilayhim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya faqal la in kunta kama qulta faka'annama tusiffuhumul mal wa la yazalu ma'aka min Allah ta'ala dhahirun alayhim ma dumta ala dhalik. Hadis ini diriwayatkan ya, oleh Imam Muslim. Terjemahannya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, saya mempunyai kerabat, saya menjalin silaturahim dengan mereka, ya, tapi mereka malah memutusku atau memutuskanku. Saya selalu berbuat kebajikan atau kebaikan kepada mereka, tetapi mereka berbuat buruk kepadaku. Saya selalu santun terhadap mereka, namun mereka selalu saja berbuat bodoh terhadapku.
Lalu Nabi SAW bersabda, jika apa yang telah kamu katakan itu benar, maka seolah-olah kamu memberi makan mereka abu yang panas. Dan Allah yang Maha Tinggi selalu menolongmu dalam menghadapi mereka selama kamu seperti itu. Subhanallah ya. Ini luar biasa gitu. Dan beliau mengatakan sini, saya langsung bacakan dulu, ada tambahan di bawah kata Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dan syarah hadis ini telah hadir pada bab bakti kepada orang tua dan juga silaturahim. Artinya sudah pernah disebutkan masalah ini. Baik, kita coba teman-teman sekalian memberikan penjelasan umum dulu hadis, baru kita korek faidahnya. Faidah umum daripada hadis adalah bagaimana seorang sahabat ini datang kepada seorang alim. Tentu Nabi SAW seorang alim. Selain Nabi memang orang yang paling alim, yang paling paham agama. Dan ini yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Datang kemudian berkeluh kesah. Nah, berkeluh kesah ini dalam arti kata menyampaikan, ingin menanyakan hukum. Ya, menanyakan hukum. Lebih tepatnya bukan keluh kesah sebenarnya. Menanyakan tentang hukum. Karena saya sering bahasakan di pengajian secara umum, kalau Anda mau curhat, yang paling tepat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curhatnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia. Dokter Anda konsultasi, ustaz juga Anda konsultasi. Konsultasi saja. Sahabat ini konsultasi. Lalu kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini punya kerabat. Kerabat-kerabat ini, kalau saya silaturahim dengan mereka, malah mereka sengaja memutuskanku. Artinya, saya datang, mereka nggak datang. Gitu. Saya berbuat baik sama mereka, mereka justru berbuat jahat padaku. Saya santun dengan mereka, mereka malah berbuat bodoh terhadap. Jadi semua perbuatan baik ini dianggap remeh. Bahkan dijadikan bahan olok-olokan. Kata Nabi SAW, kalau kau benar apa yang kau kerjakan, maka kau akan mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah, kamu seakan-akan sedang memasukkan ke dalam mulut mereka abu panas. Maksudnya, mereka itu sebenarnya akan tersiksa dengan itu. Apalagi kalau kamu tidak menanggapinya. Karena orang yang memancing emosi kita, berharap kita justru terpancing ya. Dan akhirnya kita pun seperti mereka, jadi orang bodoh. Dan kita sudah bahas pada bab 75 pada pertemuan yang lalu tentang masalah tidak boleh balas kebodohan dengan kebodohan. Dia berdosa, kita berdosa. Dia jelek, kita jelek. Dia jatuh di mata masyarakat, kita pun ikut jatuh. Jadi harusnya kita lebih bijaksana. Jangan sampai terpengaruh, terbawa arus dengan apa yang mereka lakukan itu. Nah, yang kedua yang kamu dapatkan kata Nabi SAW adalah, kamu akan terus diberikan oleh Allah SWT pertolongan selama kamu dalam keadaan itu. Maksudnya tetap aja tidak balas kebodohan dengan kebodohan. Kan aneh sekali kalau ada orang menggibah, kita balas gibah. Memfitnah, kita balas fitnah. Maka dia dosa, kita dosa. Dia jelek, kita jelek. Gitu kan? Dia jatuh di mata masyarakat, kita pun akan ikut jatuh. Dua-duanya jadi tidak baik. Tapi yang kita dianjurkan adalah justru mereka marah, kita senyum saja. Mereka menyebarkan isu hoax, bohong, fitnah, biarkan saja. Seakan-akan kita tidak mendengarkan berita itu. Saya coba dalam hidup saya terapkan pola ini teman-teman sekalian. Luar biasa. Orang mau berbicara apapun tentang saya, yang penting saya tidak melakukannya misalnya. Ya udah, tenang aja, nanti Allah akan datangkan pertolongan. Kalaupun kita melakukannya, misal ada satu perbuatan yang dilakukan, terus kemudian Anda melakukan, lalu datang serangan terhadap perbuatan tersebut, Anda jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Anda bertobat kepada Allah, Anda perbaikin kesalahan itu kan. Apalagi kalau Anda tidak melakukannya. Oke, saya pernah tidak melakukan, tapi orang-orang pada nuduh. Oke, kita biasa saja. Karena subhanallah Allah datangkan betul-betul seperti sabda Nabi SAW, pertolongan yang luar biasa. Ya, yang membuat akhirnya orang-orang itu justru dapat hidayah, gitu kan. Sering ada di pengajian datang mengatakan, Ustaz, saya mohon maaf, saya ini termasuk orang yang tidak menyukai Anda dulu gitu. Saya termasuk orang yang ini dan itu. Ya. Dan saya sekarang diberikan hidayah oleh Allah justru dari ceramah Ustaz misalnya. Allah datangkan justru penyebab hidayahnya. Ya. Jadi ini poin yang harus kita pegangi tentu dalam bab ini. Baik, kita coba ambil pelajaran pertama dari hadis. Yaitu, atau faidah pertama, pentingnya seseorang konsultasi kepada ahlinya. Ya. Supaya jawabannya tepat. Seperti yang sahabat ini lakukan. Konsultasi pada Nabi SAW tentu yang paling tepat pada saat itu. Jadi tidak mengambil inisiatif sendiri. Sehingga ada panduan dari agama Allah yang sampai kepada kita. Kemudian faedah kedua dari hadis adalah bagaimana seseorang itu dianjurkan tetap menjaga silaturahim.
Ya, menjaga hubungan baik dengan orang, dengan relasinya. Walaupun mereka jahat, kita jangan balas mereka dengan kejahatan. Biarkan saja nanti orang itu bisa memilih sendiri atau orang sekitar kita akan memilih dengan sendirinya. Dan ini mahal sekali ilmunya teman-teman sekalian. Ya, jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Ingat, saya selalu ulangi ini dalam pengajian. Menuju ke akhirat teman-teman yang tentu kita semua pasti demi Allah akan menuju ke sana. Saya dan Anda akan meninggal satu saat nanti. Kita tidak tahu siapa yang duluan. Tapi kita akan menuju ke akhirat. Dan iman kita, rukun iman kita yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dari mulai prosesi kematian sampai hari kebangkitan, sampai masuk surga atau masuk neraka. Ya. Akhirnya harus kita yakini. Menuju ke akhirat, bawa dua hal. Bawa amal saleh dan teman saleh. Selalu sibuk. Dari amal saleh ke amal saleh yang lain. Selalu bersahabat, berinteraksi dengan orang-orang saleh. Ya, mereka nanti bisa memberikan syafaat buat kita pada hari kiamat. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi SAW mengatakan akan ada orang di hari kiamat dikeluarkan dari neraka. Ahli neraka saling ngobrol satu sama yang lain. Ini apa yang mengeluarkan orang ini? Apakah ada amal soleh yang dikerjakan? Ya. Maka mereka mengatakan setahu kami tidak, setahu kita tidak ada. Mereka saling diskusi, bukan diskusi, saling ngobrol gitu ahli neraka. Heran kok bisa orang ini bisa selamat, padahal sudah dibakar di neraka. Maka akhirnya datang jawaban dari malaikat yang mengatakan, sesungguhnya dia punya teman orang soleh yang memberikan syafaat kepadanya. Maka dikeluarkan gara-gara pertolongan orang soleh itu. Dan ke akhirat sebaliknya jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa, selalu bertobat. Nah, dosa kan memberatkan kita. Dan yang kedua, jangan bawa musuh. Ya. Sibuk terus saja buat masalah dengan orang. Kalau Anda digibah oleh orang lain, kalau Anda balas dengan gibah, ini secara hukum agamanya akan dilihat oleh Allah SWT pada hari kiamat nanti, apakah berimbang atau tidak. Kalau berimbang gibah dia sama gibah Anda, maka balance. Ya. Tapi kalau balasan Anda lebih sedikit daripada perbuatan dia, maka Anda akan dapat selisihnya dalam bentuk pahala. Kalau perbuatan Anda, balasan Anda lebih besar daripada perbuatan dia, misalnya dia gibah tapi Anda balas dengan membunuh misalnya, maka dia justru akan mendapatkan balasan imbalan selisih daripada kejahatan Anda lakukan. Coba bayangkan, lalu untuk apa kita membalas orang lain? Untuk apa kita ikut-ikutan bodoh? Yang sudah kita singgung pada bab yang lalu, lengkap sekali tentang masalah bagaimana seseorang itu berlapang dada, memaafkan dan berpaling dari perbuatan orang-orang bodoh. Faedah ketiga dari hadis yang kita ambil adalah bagaimana orang-orang yang berbuat kejahatan, memutus silaturahim, selalu sibuk bangun tidur memikirkan bagaimana menyalahkan orang lain, menggibah orang lain, memfitnah orang lain, memukul orang lain, menipu orang lain. Itu aja kesibukannya. Maka orang-orang seperti ini, itu dia akan terkalahkan dengan perbuatannya. Allah akan bongkar aib-aib dia. Dalam hadis ini disebutkan, kalau si fulan tadi yang datang bertanya kepada Nabi SAW ini bersabar, tetap santun dengan silaturahmi, dengan kerabatnya yang memutus hubungan dengan dia, berbuat jahat dengan dia, justru dia akan selalu mendapatkan pertolongan. Maknanya apa? Yang berbuat kejahatan akan terkalahkan. Ya. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah kalau kebenaran itu datang maka akan mengalahkan yang batil, karena batil itu pasti akan hilang. Ya mungkin tidak. Lagian juga teman-teman sekalian, untuk apa kita menjadi orang yang buruk? Saya masih kadang-kadang bingung melihat ada orang yang mau menjerumuskan dia menjadi orang yang buruk. Dia suka gosipin orang, suka pukul orang, suka menipu orang, suka menyerang orang. Untuk apa? Manfaatnya buat dia apa? Kenapa nggak enak-enak aja? Makan, tidur, jadi orang baik saja. Senyum, karena enak. Dia bahagia, orang sekitarnya juga menyukainya, Allah pun menyukainya. Di dunia dia bahagia, di akhirat dia bahagia. Daripada Anda bangun tidur, cuma tahu emosional, cari kesalahan orang, bagaimana menipu orang. Ini semua bagaimana menjatuhkan orang lain, karena dianggap saingannya. Maka Anda hidup tidak tenang. Anda sendiri tidak bahagia, orang lain tidak menyukai Anda, Allah pun tidak menyukai Anda. Malah bisa berdosa. Ya. Nah ini poin yang harus digarisbawahi, ini faedah daripada hadisnya. Karena di bab ini hanya ada sebuah hadis saja, kita akan coba lebih panjang lebar menjelaskan tentang masalah
sabar itu sendiri. Baik, teman-teman sekalian, kalau seandainya sedang ada musibah yang datang, cobaan yang datang, maka kita jadikan poin pertama. Ini kiat-kiat untuk menghadapi permasalahan. Poin pertama, introspeksi diri. Muhasabah. Bukan sibuk menyalah-nyalahkan orang. Walaupun saya benar Ustaz, walaupun Anda benar. Tanganlah introspeksi diri. Sebagian salaf, ya ulama-ulama dulu, dari sahabat, dari tabi'in, yang memang mereka memahami agama ini dengan benar, sesuai dengan wahyunya, Al-Quran dan Sunnah, ya panduan dari wahyu. Maka mereka itu, kalau sampai jalan dan kakinya kesentuh batu saja, maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu mereka introspeksi diri. Ada di antara mereka yang kalau kecium bau busuk saja, dia lewat di sebuah tempat, mungkin di situ ada sampah, tapi cium bau busuk, mereka langsung introspeksi diri. Ada apa ini? Disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Daud alaihissalam, Allah sengaja lemparkan bangkai di depan singgasananya, langsung beliau sujud, tidak mau angkat sampai datang wahyu menjelaskan apakah beliau salah atau tidak, dan turun firman Allah SWT tentang kami mengujimu hai Daud. Jadi introspeksi diri. Apapun yang mengganggu kita, langsung introspeksi diri. Ada apa ini? Ada kesalahan apa? Itu yang paling tepat. Yang kedua teman-teman, yang Anda bisa lakukan, jangan lupa ucapkan kalimat istirja. Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku ini dan gantikan aku yang lebih baik. Ini hadis yang masyhur, hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Saya bacakan bahwasanya Ummu Salamah, istri Nabi SAW berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min abdin tusibuhu musibatun, fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tidak ada seorang hamba ya yang tertimpa satu musibah, kemudian dia mengucapkan, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni atau ujurni ya. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah tolonglah atau berikanlah aku pahala dalam musibahku ini ya, atau balasan atau ganjaran ya dalam musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan aku dengan sesuatu yang lebih baik. Dan itu yang kita ucapkan, kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah aku balasan yang besar dari musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan aku lebih baik daripadanya. Maka kata Nabi SAW ya, beliau mengatakan ini, qalat falamma tuwfiya Abu Salamah qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka pada saat wafat suamiku Abu Salamah, aku mengamalkan dan mengucapkan apa yang telah diperintahkan Rasulullah SAW ini ya. Fa akhlafallahu li khairan minhu Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW maka Allah pun menggantikan untukku Abu Salamah yang lebih baik dari dia, yaitu Rasulullah SAW. Ya. Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan, yang mirip dengan ini, tapi riwayat ya, tentu tadi itu hadis ya, yang sahih hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan, siapa yang membaca ini kata Nabi SAW, maka Allah akan ganti kesedihannya menjadi kegembiraan. Dan Ummu Salamah mengatakan, Allah, saya mengamalkan ini selama 3 bulan. Ya. Sampai akhirnya datang lamaran Nabi SAW pada saat itu. Ya. Kemudian yang perhatikan yang ketiga adalah, ketahuilah bahwasanya sabar adalah ibadah. Dan pastikan akan mendatangkan pahala yang besar. Saya sudah bacakan tadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Zumar ayat 10 ya. Innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala tanpa ada hitungan lagi. Imam Al-Auza'i mengatakan pahala bagi orang yang bersabar tidak bisa ditakar dan ditimbang. Mereka benar-benar akan mendapatkan ketinggian derajat karena sabarnya itu. As-Su'di juga berkata rahimahullah, balasan orang yang bersabar adalah surga. Langsung balasan yang paling tertinggi. Yang keempat teman-teman sekalian, semua musibah itu yang beratnya cuma di awal.
Kalau Anda bisa sabar di awal, maka Anda bisa sabar setelahnya. Ya, oleh karena itu, sabar saja. Memang berat. Ya, di awal. Tapi kalau Anda sudah lewatin masa-masa itu, dengan Anda bersabar, Anda terima sebagai keputusan Allah. Kayak tadi bangun tidur sakit misalnya. Terima sebagai keputusan Allah. Diganggu orang, terima sebagai keputusan Allah. Kalau Anda mulai ikhtiar mencari jalan keluar, maka setelahnya akan jadi ringan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ya, dimulai ketika awal ditimpa musibah. Disitulah puncak pahalanya. Disitulah puncak pahalanya. Ya. Kemudian yang kelima, teman-teman sekalian, hadapi musibah itu dengan sabar. Maksudnya, coba cari tahu keutamaan sabar. Di antaranya kita sebutkan, tentu masih banyak yang lainnya. Sebagai contoh misalnya, kata Ali radhiyallahu anhu, as-sabru minal imani bimanzilati ar-ra's minal jasad, wala imana liman la sabra lahu. Sabar dan iman adalah bagian kepala. Sabar itu dari keimanan, posisinya dalam keimanan seorang mukmin ya, tolak ukurnya. Sabar itu kedudukannya dalam iman, itu sama dengan kedudukan kepala dari jasad. Dan tidak ada keimanan bagi orang yang tidak sabar. Anda bisa bayangkan kalau manusia tidak ada kepalanya, mati. Ya. Artinya kalau tanpa sabar tidak bisa hidup. Maka coba cari tahu tentang keutamaan-keutamaannya. Banyak sekali hadits menyebutkan masalah sebagaimana tadi sudah kita singgung juga ya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, yang keenam adalah ketahuilah di setiap ujian akan ada akhirnya. Asal Anda bersabar. Firman Allah SWT yang masyhur, fa inna ma'al usri yusra. Allah ulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Dalam ayat yang masyhur ya. Sesungguhnya sesudah kesulitan akan kemudahan. Lalu Allah ulangi lagi. Dan pastikan, inna itu harfu ta'kid. Inna ma'al usri yusra. Pasti di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Bukankah Anda selama ini sudah melalui banyak sekali ujian? Dan bukankah Anda sudah keluar dari permasalahan itu sekarang? Walaupun akan ada ujian-ujian lagi ke depannya. Iya pasti. Allah memberikan jalan keluar. Tapi beruntunglah orang yang keluar sudah mengambil pelajaran. Mendapatkan maksimal pahala. Kalau Anda ikut dalam satu pelatihan di sebuah camp misalnya. Pasti Anda tidak langsung spontanitas ya. Betah di tempat pelatihan itu. Bahkan kadang-kadang walaupun hotel bintang 5. Programnya padat. Kalau Anda sabar laluin. Dari pagi sampai malam pelatihannya. Di luar kota misalnya. Sampai Anda selesai 3 hari, 5 hari pelatihan. Nanti Anda akan rasakan ya, kenikmatannya. Subhanallah, saya pada tahun lalu haji. Semoga Allah SWT terima. Dan kabulkan dan memudahkan juga bagi teman-teman yang belum haji untuk bisa haji. Kami pada saat masuk di kemah. Mulai tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Tanggal 9 di Arafah. Tanggal 10, 11, 12, 13 di Mina, tinggal di kemah, tempat tidurnya bersebelah-sebelahan. AC kadang-kadang panas, ya, kadang-kadang kedinginan, ya, walaupun di situ musim panas ya, tapi AC di kemah. Kita sedang bersebelahan dengan jemaah yang lain. Ada yang suka dingin, ada yang tidak suka dingin. Ya. Pada saat yang tidak suka dingin mematikan AC, yang suka dingin kepanasan. Kadang-kadang juga ada orang yang suka dingin membiarkan AC menyala. Yang tidak suka dingin kedinginan, kesian. Gitu ya. Makan bersebelahan. Ya. Kadang ada orang tidur lalai. Mungkin dia ngorok, maaf. Mungkin dia ngigau, maaf. Mungkin dia keluarkan angin. Bersama-sama dengan orang semua. Ya. Tetapi pada saat kami sudah selesai meninggalkan kemah ini. Dan kami masuk ke hotel bintang 5. Pada saat itu semua masing-masing sudah di kamarnya, udah nggak bersebelah-sebelah lagi. Justru yang dirindukan oleh semua jemaah yang membahasakan ke kami pada saat suasana di kemah itu. Subhanallah, ya. Yang kita anggap tadinya ujian
Ya, dalam arti kata, aduh gimana ya, pakaian yang kita bawa juga pas-pasan, kamar mandinya masih antri, dan segala macam. Sekarang kita sudah di kamar sendiri, justru itu yang dikenang. Justru itu yang paling berharga pada saat sedang kita lalui. Nah itu luar biasa. Kalau Anda mengenang musibah yang telah menimpa Anda, justru di saat itu, di saat sekarang Anda renungi, Anda introspeksi diri, saat itu, saat-saat yang luar biasa Anda sedang melalui sebuah pelatihan yang memang mengangkat ya, derajat Anda dan meningkatkan dan menambah skill Anda. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang ketujuh, ya, itu kita perlu ketahui bahwasanya orang semua akan diuji. Dan makin berat ujian, maka makin besar pahalanya. Yang sangat masyhur hadis di mana ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an. Wahai Rasulullah, siapa yang paling berat ujiannya? Qala sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u thumma al-amsal fal-amsal. Para nabi-nabi. Para nabi-nabi utusan Allah. Itu yang paling berat ujiannya. Ya. Agar kenapa? Mereka kembali kepada Tuhan mereka selalu. Mereka memohon kepada Allah SWT. Allah berikan kemenangan-kemenangan yang akhirnya dia lihat depan matanya. Tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian yang mendekati iman para nabi-nabi, dan selanjutnya juga orang yang mendekati iman-iman orang yang dekat dengan imannya para nabi-nabi tersebut. Fayubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi, maka seseorang akan diuji sesuai dengan kadar kekuatan agamanya. Fa in kana dinuhu sulba ishtadda bala'u. Kalau agamanya kuat, justru lebih berat ujiannya. Wa in kana fi dini riqqah ubtuliya ala hasabi dinihi. Dan kalau imannya agamanya lemah, maka akan diuji sesuai dengan kadar kemampuannya saja. Fala yabrah, ya. Nah, fala yabrahil bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi ma 'alaihi khati'ah. Seorang hamba senantiasa mendapatkan cobaan hingga dia akan berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari semua dosa. Solusi yang selanjutnya, yang ke-8. Kalau Anda mau ringan dalam menghadapi cobaan Anda, ingat cobaan-cobaan yang datang kepada Nabi SAW. Beliau menjamin SAW kalau mengingat musibah datang kepada Nabi, maka akan menjadi ringan musibah kita. Coba renungi sabda Nabi SAW, ya, yang berbunyi, liya'zil muslimina fi masaibihim al-musibatu bi. Yang artinya, musibah menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Dan dalam lafaz lain, man azamat musibatuhu falyadhkur musibati. Siapa yang telah merasa berat dengan musibahnya, ingat musibah yang menimpaku. Fa innaha satahawwanu alaihi musibatahu. Karena sungguhnya itu pasti akan meringankan musibahnya. Mungkin ada bertanya, musibah apa Ustaz yang menimpa Nabi SAW? Sederhana sekali jawabannya. Beliau orang mulia di kaumnya di Mekah. Jalur nasabnya jelas, punya kekayaan, ya, istrinya pun mulia, tokoh orang terkaya di Mekah, Khadijah. Beliau tinggal di komplek perumahan tokoh-tokoh orang Mekah. Tampan, ya, pintar, semua berkumpul pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi nggak ada yang kurang dari Nabi SAW. Tapi terjadi apa dalam hidup beliau? Diuji sama Allah SWT. Waktu beliau menjadi seorang Nabi, apa yang terjadi? Yang paling pertama menolak paman kandungnya sendiri, Abu Lahab. Dan Abu Lahab ini selain paman juga adalah besannya Nabi. Karena anak Abu Lahab laki-laki menikah dengan anak perempuan Nabi SAW. Dan pada saat Nabi SAW mengiklankan dirinya sebagai seorang Nabi, mengajak orang pada kebaikan. Karena semua yang diperintahkan Allah pasti baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, dan seterusnya. Semua yang dilarang, dusta, mengganggu orang, menipu, mencuri, tidak boleh. Kan baik. Tapi Abu Lahab yang paling pertama membangkang. Nabi SAW terpukul. Bukan cuma itu. Dia suruh anaknya laki-laki menceraikan anak perempuan Nabi SAW.
yang dinikahi oleh Utsman tentunya setelah itu. Itu musibah. Istrinya membawa serabut-serabut dari rumput-rumput kering untuk dibakar di pinggir jalan untuk menghalangi jalan Nabi SAW. Beberapa tokoh-tokoh Mekah datang sementara Nabi SAW lagi sujud, diinjak batang leher Nabi, lagi sujud, dituangin kotoran unta. Nabi SAW sabar, tidak menghadapi kebutuhan mereka dengan kebutuhan. Padahal Nabi SAW diberikan kekuatan fisik, boleh diberikan kekuatan 10 orang, kekuatan laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Nabi-Nabi itu diberikan kekuatan 10 kekuatan laki-laki. Mereka bisa melawan, tapi tidak, mereka dahulukan sabar. Dan sekian banyak contoh yang berhubungan dengan masalah ini tentunya. Kemudian musibah yang lain juga, ya maksudnya musibah yang masih dalam kehidupan Nabi SAW ya, cobaan. Selain gangguan-gangguan orang itu banyak sekali. Juga dalam diri beliau sendiri, beliau sakit. Ya. Orang-orang dicintai meninggalnya Khadijah, sampai dikenal dengan Amul Huzun, tahun kesedihan pada saat itu. Beliau dikaruniai 7 orang anak. 6-nya meninggal di masa hidup beliau. 3 anak laki-laki beliau, Qasim, Abdullah, ya, dan Ibrahim meninggal di masa kecil. 3 anak laki-laki sekaligus. Ya. Dan semuanya masih kecil. Dan beliau harapkan ini menjadi penerus beliau. Dan 4 anak perempuannya, 3 meninggal di masa hidup beliau. Ya, Ruqayyah Ummu Kalthum, yang menikah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian, ya, yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib, Fatimah. Dan yang menikah dengan Abul As, yaitu Zainab. Tapi 3 orang ini, Ruqayyah, Ummu Kalthum, dan Zainab meninggal di masa hidup Nabi SAW. Jadi 6 orang meninggal, 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Tinggal Fatimah meninggal 1 tahun setelah meninggalnya Nabi SAW. Setelah punya kekuatan militer pun, punya kerajaan di Madinah, diganggu oleh orang-orang munafik. Setiap apa yang beliau sampaikan, diolok-olok. Jadi itu musibah yang luar biasa itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang ditimpa musibah, ingat musibah aku. Maka kan jadi ringan musibah dia. Artinya kalau orang seperti Nabi SAW saja itu diuji, maka apalagi kita. Yang terakhir teman-teman sekalian, yakinlah pasti Allah memiliki hikmah. Dan ini adalah takdir Allah yang sudah Allah tentukan. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kataballahu makadir al-khalaiq. Allah telah mencatat semua takdir para hamba-hamba. Qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sana. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Dan memang Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un? Apakah kamu mengira bahwasanya sesungguhnya kami menciptakan kamu secara sia-sia, ya, dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illahu Rabbul Arsyil Karim. Maka maha tinggi Allah Raja sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Artinya, kami akan uji kalian. Bukan hanya begitu-begitu saja diciptakan. Ada perintah, ada larangan, ada cobaan. Baik, ini teman-teman sekalian gambaran tentang masalah bagaimana kita menghadapi musibah. Kalau benar pasti dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.